Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 9, akan membahas tentang quality assurance. Saya sendiri bernama Dea Aulia Rosati Saliha dengan teman saya, Ahmad Rodianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan 1300 mengenai Quality Assurance and Improvement Program, di mana Kepala SKHI diharuskan menjalankan dan memelihara program jaminan kualitas maupun pengembangan yang mencakup semua aspek dari fungsi audit internal dan memantau efektivitasnya secara berkesinambungan. 1310 mengenai tentang Recruitment of the Quality Assurance and Improvement Program, di mana standar tersebut mengharuskan jaminan kualitas dan program pengembangan dinilai oleh pihak internal dan eksternal. 1311 Internal Assessment, di mana penilaian oleh pihak internal meliputi pemantauan kinerja atas aktivitas audit internal dan penilaian sendiri yang dilakukan secara periodik. Nomor 1312 mengenai External Assessment, di mana penilaian oleh pihak eksternal harus dilakukan paling tidak setiap 5 tahun sekali. Jaminan kualitas memberikan jasa penjaminan atas kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh auditor internal dan merupakan tinjauan independen terhadap kualitas jasanya, seperti peninjauan terhadap kualitas pendapatan, operasi, dan jasa lainnya. Yang pertama, ada tujuan dan tanggung jawab metode. Tujuan kualitas adalah untuk meyakinkan bahwa semua penugasan telah dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan standar Departemen IIA. Tanggung jawab Kepala SKHI untuk menjalankan audit kualitas terhadap semua penugasan dan melakukan program pengendalian kualitas untuk mengevaluasi operasi unit kerja. Untuk metode di sini ada dua, ada peninjauan internal dan ada peninjauan eksternal. Di mana untuk peninjauan internal itu biasanya dilakukan secara periodik oleh seluruh elemen staf audit internal untuk menilai kualitas pekerjaan yang dilakukan. Dan untuk yang peninjauan eksternal dilakukan untuk menilai kualitas operasional organisasi oleh personal yang memenuhi syarat kualifikasi dan independen terhadap organisasi dan tidak memiliki kepentingan. Yang kedua, ada peninjauan semua penugasan yang dirangkum oleh auditor yang tidak bertugas. Di mana tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa penugasan telah memenuhi standar minimum untuk perencanaan supervisi dan dokumentasi. Untuk tanggung jawab koordinator jaminan kualitas adalah membawa semua tinjauan penugasan di dalam rapat standar minimum departemen. Untuk ketua tim yang ditugaskan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kertas kerja telah diselesaikan, kedua, pekerjaan telah direncanakan dengan tepat, ketiga, pekerjaan telah disupervisi dengan tepat, dan terakhir yaitu kertas kerja telah ditinjau dengan tepat. Untuk metode auditor yang tidak bertugas diperlukan untuk meninjau penugasan yang tidak mereka lakukan. Peninjauan dilakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam daftar pemeriksaan pengendalian kualitas dengan jawaban yang harus dilengkapi dengan penjelasan. 3. Rincian peninjauan terhadap penugasan terpilih. Next. Tujuan dari langkah program pengendalian kualitas ini adalah untuk melihat apakah kertas kerja audit yang dilakukan telah 1. Mendukung kesimpulan yang dihasilkan, 2. Cukup, 3. Sesuai dengan berbagai hal, 4. Sesuai dengan standar departemen dan profesional. Next. Kewajiban. Peninjauan terhadap pemilihan penugasan akan dilakukan oleh penanggung jawab jaminan kualitas. Berikut rincian peninjauan terhadap pemilihan penugasan. 1. Audit dan penugasan khusus akan diseleksi untuk memenuhi kriteria berikut ini. A. Minimal 10% dari keseluruhan penugasan. B. Minimal 10% dari jam audit selama setahun. C. Minimal 1 penugasan untuk setiap senior atau atasan senior. D. Minimal 1 untuk semua jenis audit, yaitu keuangan, peninjauan sistem, penugasan khusus, dan audit data pusat. 2. Penugasan akan dipilih secara acak melalui keputusan penanggung jawab jaminan kualitas jika memenuhi secara kriteria tersebut. Next. Metode. Kertas kerja akan ditinjau secara rinci menggunakan daftar pemeriksaan yang dipublikkan. Penanggung jawab jaminan kualitas akan merangkum semua catatan item dalam peninjauan ini dan menyusun memo peninjauan penugasan
terpilih untuk SKAI. Next. 4. Penilaian tahunan terhadap standar kebijakan dan prosedur satuan kerja audit secara internal secara keseluruhan. Next. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa SKAI telah sesuai dengan standar SKAI, perusahaan dan profesional, misalnya IIA dan ISYAKA. Next. Tanggung jawab. Penanggung jawab jaminan kualitas bertanggung jawab untuk menyelesaikan peninjauan ini. Next. Metode. Penanggung jawab jaminan kualitas akan membandingkan prosedur operasi SKAI aktual dengan standar praktik profesional, audit internal, standar ISYAKA, dan standar organisasi maupun departemen lainnya. Jika diperlukan, proses ini akan dijalankan melalui peninjauan dokumentasi, wawancara, dan pengalaman aktual. Setelah selesai, koordinator jaminan kualitas akan menyusun laporan untuk kepala SKAI. Next. 5. Peninjauan eksternal 5 tahunan. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk 1. Memperoleh pendapat dari pihak eksternal mengenai kinerja SKAI dibandingkan dengan standar profesional. 2. Memperoleh saran untuk meningkatkan efisiensi operasi. Next. Tanggung jawab. Hal ini akan menjadi tanggung jawab kepala SKAI setelah adanya rekomendasi dari penanggung jawab jaminan kualitas untuk mempunyai laporan 5 tahun atas peninjauan yang dilakukan. Next. Metode peninjauan akuntan publik audit internal antara lain atau tim IIA akan dipilih setelah dilakukan peninjauan terhadap berbagai alternatif tersebut. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah 1. Biaya, 2. Kerahasiaan catatan, 3. Kepakaran dalam menjalankan peninjauan, dan 4. Pengetahuan mengenai bisnis lingkungan operasi. Next. 6. Tujuan. 1. Laporan kepada komite audit dan dewan. Laporan ini merupakan ringkasan yang disusun oleh kepala SKAI dan disampaikan kepada komite audit dan dewan. Memuat laporan pengendalian kualitas dan hasil penilaian tahunan. 2. Laporan tahunan kepada kepala SKAI. Laporan ini merupakan ringkasan dari penilaian kualitas untuk tahun berjalan mencakup hasil penilaian tahunan, ringkasan catatan kelemahan-kelemahan dan saran-saran pengembangan. Next. 3. Peninjauan penugasan terpilih. Laporan ini merupakan memorandum dan rincian daftar pemeriksaan, memuat kelemahan-kelemahan dan temuan-temuan dari peninjauan rinci terhadap audit pilih, disusun untuk setiap penugasan terpilih dalam proses peninjauan tahunan. 4. Ringkasan peninjauan. Laporan ini merupakan laporan disusun oleh penanggung jaminan kualitas yang berisi ringkasan daftar kelemahan-kelemahan dalam peninjauan yang sedang berlangsung terhadap kertas kerja. Memorandum ini disampaikan kepada kepala SKAI dan diskusikan dengan seluruh staf dan dalam rapat tahunan. Daftar pemeriksaan jaminan kualitas. Laporan ini merupakan laporan yang disusun oleh auditor yang tidak bertugas. Daftar pemeriksaan ini berisi untuk semua penugasan setelah penugasan tersebut disetujui oleh manajer untuk diarsip. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, bisa ditanyakan di forum Zoom online. Terima kasih.